Tapi bagaimana kalau dia banyak uangnya? Begini bro, banyak uang boleh, tapi Anda harus menunjukkan kemampuan yang memang mumpuni, adequate untuk menjadi calon presiden. Tapi Jokowi bisa. Nah itulah soalnya ketika presidensial diterapkan secara luar biasa, semua partai diborong hanya menjadi dua kekuatan. Begitu cuma calonnya dua, ya kalau tidak Prabowo, Jokowi. Itu yang terjadi di 2014 dan 2019. Jokowi tidak benar-benar menang dalam sebuah kontestasi yang fair, tetapi kontestasi yang sudah dibatasi kontestannya. Banyak hal yang menarik sebenarnya untuk dibahas ya. Tetapi ini menarik perhatian saya soal perkataan seorang pengamat yang mengatakan bahwa Prabowo sedang atau ingin atau akan menghabisi karir politik Gibran Raka Buming Raka ya. Kok bisa begitu? Apa argumentasinya? Ini kan menarik untuk coba kita bahas, kita lihat ya. Oke, coba kita lihat, kita bahas ya. Oke. Nih ya. Sebagaimana dimuat wartakotalive.com, Presiden Prabowo habisi karir politik Gibran. Ini analisa Ray Rangkuti. Coba kita bacakan ya. Dan nanti kita akan tambahkan ya. Wartakotalive.com Jakarta, saat ini publik sedang menyoroti keinginan pensiunan Jenderal TNI yang mau menggulingkan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Sebagian orang menganggap wajar karena Gibran dinilai tidak mumpuni untuk memimpin negeri ini, apalagi dia terpilih melalui proses konstitusi yang tidak wajar dan penuh nuansa nepotisme. Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, sebenarnya Presiden Prabowo mulai mengecilkan peran Gibran di pemerintahan. Itu benar ya. Tentu ini sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar mengingat usianya yang masih muda. Menurut Ray ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melansir dari tribunnews.com, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Program Lapor Mas Wapres tidak jelas, ujarnya. Kedua, Gibran tak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Lazimnya kalau presiden berhalangan, wakil presiden yang diutus. Ini bagian dari itu tadi. Pak Prabowo meminimalisasi peran Gibran di dalam pemerintahan, imbuhnya. Atas hal itu ia meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam eksistensi menjaga popularitas di kalangan publik. Maka dibuatlah kerja-kerja yang memungkinkan Wapres Gibran tetap diperbincangkan, salah satunya melalui video di YouTube, terangnya. Ketiga, Gibran yang tidak lagi ambil peran dalam program makan bergizi gratis. Keempat, Gibran tak kunjung ditunjuk pimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian Wapres Gibran belum juga ditunjuk oleh Presiden untuk memimpin Jabodetabek, ucapnya. Itu semua ditegaskannya menunjukkan pemerintahan Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Ketika itu terjadi, Gibran nyari pola-pola yang lain. Itu adalah dengan buat rekaman-rekaman kecil di YouTube, ucapnya. Sementara itu sebanyak 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dan salah satu poin ke-8-nya adalah yaitu makzulkan Gibran ya. Poin ke-8-nya adalah, ini bunyi persisnya, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR
karena keputusan MPR terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dan Prabowo menghargai dan memahami pernyataan sikap yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, tetapi tentu tidak bisa langsung mengambil keputusan. Jadi begitu sobat era sekalian ya. Pertanyaannya adalah kenapa dihabisi ya? Sebenarnya kalau kata dihabisi nggak cocok juga ya. Orang seperti Gibran ini sesungguhnya tidak punya karir politik. Ya, karir politiknya itu hanya ketika Jokowi dan mafia berkuasa. Tapi kalau seandainya ya dia misalnya tidak diambil Prabowo Subianto sebagai wakil presiden, selesai sudah. Game is over. Tapi bagaimana kalau dia banyak uangnya? Begini bro, banyak uang boleh tapi Anda harus menunjukkan kemampuan yang memang mumpuni, adequate untuk menjadi calon presiden. Tapi Jokowi bisa. Nah itulah soalnya ketika presidensial diterapkan secara luar biasa, semua partai diborong hanya menjadi dua kekuatan. Begitu cuma calonnya dua, ya kalau tidak Prabowo, Jokowi. Itu yang terjadi di 2014 dan 2019. Jokowi tidak benar-benar menang dalam sebuah kontestasi yang fair. Tetapi kontestasi yang sudah dibatasi kontestannya. Yaitu hanya Prabowo Subianto. Dan kalau sudah head to head seperti itu dan memang inilah yang selalu direncanakan, maka siapa yang ditunjang, siapa yang didukung oleh kekuasaan atau kekuatan oligarkis, menang dia. Karena oligarkis main kanan kiri dia. Ya, saya ingat tuh ada seseorang yang berada dari kubu Prabowo dibilangin begini, sudahlah, ini seorang konglomerat bilang, kalian nggak usah kampanye-kampanye. Kita sudah tahu kok siapa yang menang. Ini untuk konteks 2019 ya. Nanti paling juga dikompensasi katanya. Kita jadikan Sandiaga Uno pada waktu itu dia sebut jadi menteri nanti tahun berikutnya. Nah, dia tidak menyebut pada waktu itu posisi Prabowo sebagai apa. Tapi ternyata Prabowo juga mendapatkan kompensasi sebagai menteri pertahanan yang diakui Fadlizon sebagai usulannya ketika saya podcast dengan beliau di awal-awal tahun 2020. Jadi sobat era sekalian, kita bicara soal menghabisi ini barangkali tidak tepat kalau kita bilang menghabisi. Ini orang ini memang belum pantas atau bahkan tidak pantas untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Pertanyaannya kok Anda bisa ngomong begitu? Ya sekali lagi ya, pemimpin itu harus orang yang genuine, bukan orang yang bergantung. Kalau Anda jadi wali kota dan kemudian bapak Anda jadi presiden, ya maka mudah sekali memimpin. Ya, banyak sekali program-program kementerian yang tiba-tiba mengalirnya ke Solo sampai jauh seperti Bengawan Solo. Tapi coba kita lihat kualitas pribadi. Nah, itu kan yang bisa menunjukkan apakah seorang Gibran Rakabuming Raka cukup sophisticated, cukup canggih untuk menjadi pemimpin. Mulai dari macam-macam, dari usia, gesture, knowledge, ya kan, leadership, ya, kemampuan leadership dan kemampuan manajerial. Nah ini kan sesuatu yang objektif. Cuman masalahnya adalah sekali lagi Presiden Jokowi pada waktu itu tidak menghitung kemampuan putranya yang belum siap, tidak siap secara mental, tidak siap secara usia, tidak siap secara apapun. Menjadi wali kota pun belum selesai. Menjadi wali kota dilantik 2021 awal, ya kan? Tapi tiba-tiba kemudian 2024 dalam jangka waktu 3 tahun saja itu sudah menjadi wakil presiden. Nah untungnya jadi wakil presiden. Kalau seandainya case ada sesuatu terhadap Prabowo Subianto, Anda bisa bayangkan kita dipimpin oleh Gibran Rakabuming Raka. Ya walaupun secara teknis nanti jangan-jangan yang mengendalikan tetap ayahnya. Tapi kan ini kan presiden yang buruk bagi kepemimpinan. Saudara sekalian, saya tidak melecehkan. Tapi kita harus objektif. Jauh sekali standarnya. Kita pernah punya wakil presiden Muhammad Hatta. Ya, lulusan Belanda.
Kemudian pada era kemerdekaan kita punya Hamengkubuwono, era pasca Orde Baru. Kemudian kita punya ada Malik, kita punya Umar Wirahadikusuma, kita punya Sudarmono, kita punya Trisutrisno, kita punya Habibie. Ini semua orang-orang yang punya apa istilahnya ya? Ya punya grade lah ya, punya tingkat, punya bargaining posisi, walaupun tentu ya di tangan Pak Harto semuanya will be nothing karena yang menentukan dia. Tapi paling tidak secara kualitas pribadi yang saya katakan. Nah sekarang sistemnya demokratis, bukan Gibran atau Prabowo yang membuatnya, tetapi kualitas sumber daya manusianya tidak ke sana. Tidak cukup ke sana. Bagaimana Anda misalnya datang ke sebuah acara tidak bisa bernarasi, padahal jabatan tinggi. Ya kan? Ketika tidak disediakan teks takut ya. Misalnya Musabaqah Tilawatil Quran tidak mau memberikan kata sambutan, kan parah sekali. Walaupun saya agak surprise juga ketika debat kandidat ternyata Gibran bisa melayani dengan trik-trik, dengan triki ya kepada orang-orang tua. Kan orang tua yang dibohongi oleh dia dalam tanda kutip dengan istilah-istilah ya, dengan yang dulu pernah dilakukan oleh Jokowi terhadap Prabowo. Dia mengeluarkan istilah teknis yang Prabowo pasti nggak tahu, orang Prabowo belum pernah di birokrasi kan. Nah sama seperti Gibran, dia menemukan sebuah istilah teknis lalu dia sebutkan, ya sama saja kalau saya kemukakan menurut azas nullum delectum ya nulla punna sena pravia, bagaimana pendapat Anda mengenai masalah ini, kan pasti nggak ngerti. Karena itu istilah teknis itu harus dijelaskan ya. Jadi sekali lagi menurut saya ya, Prabowo tidak raja tega. Prabowo justru kasihan ya dengan wakil presiden ini sehingga tidak memberikan peran yang signifikan. Karena kalaupun diberikan peran signifikan nggak mampu juga kelihatannya. Misalnya menyusun kabinet nggak dikasih peran. Diplomasi luar negeri nggak dikasih peran. Dia cuma dikasih peran misalnya acara-acara seremonial datang, oke, sama wakil presiden untuk penghormatan. Tapi misalnya memimpin sebuah tugas sebagai task force, ya nggak dipercaya, ya kan? Jadi sudahlah ya, kita sebagai bangsa harus paham ya, jangan kemudian kita memaksakan diri kalau kemampuan kita tidak sampai sana, kasihan ya, kasihan. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian. Dalam kasus apapun ya tidak banyak dilibatkan. Dan orang pun tidak pernah melihat kepemimpinan Prabowo Gibran. Tapi Prabowo saja yang disebutkan dengan menganggap bahwa Gibran nothing. Ma'ruf Amin saja yang karena terlalu senior sehingga tidak terlalu aktif juga dianggap nothing atau nobody. Apalagi Gibran Raka Buming Raka ya. Makanya kemudian tim komunikasinya berusaha memoles. Saya kira capek juga ya. Kalau saya sorry to say ya. Gak mau lah saya menjadi walaupun barangkali menggiurkan dari sisi finansial dan fasilitasnya. Tapi gak mau. Ukuran saya adalah ukuran bahwa orang yang harus dibantu itu memang benar-benar orang yang baik. Kalau kita membantunya secara bukan temporary tetapi secara permanen. Ini kan permanen tuh 5 tahun kita diikat untuk membantu Gibran. Tapi kalau misalnya katakanlah bukan Gibran, sekali-sekali ya sekedar konsultasi, it's okay. Kita tidak terikat, tapi mengikat 5 tahun untuk sebuah pemolesan, saya kira bakal banyak menipu rakyat kita. Makanya saya heran orang seperti Kodari misalnya mewacanakan bahwa Gibran dan Prabowo itu akan berkoalisi sampai 20 tahun ke depan. Denny JA begitu juga. Jangan sampai karena kita menikmati atau kita menjadi bagian dari tim kemenangan atau pemenangan tersebut, lalu kita kemudian berimajinasi yang menurut saya tidak layak. Ya. Prabowo saya kira tidak akan menggunakan Gibran lagi kecuali tadi uang atau resources Jokowi tak terbatas. Nah itu baru barangkali dipertimbangkan lagi, apalagi kalau dia punya misalnya cash ya yang tak terbatas. Nah itu karena kamu
atau Anda bisa punya aset banyak, tapi kalau nggak punya cash flow nggak ada gunanya ya dalam politik. Teguh Santoso dia bilang, saya tidak percaya, Prabowo sangat bergantung Jokowi. Kalau berani Prabowo singkirkan orang-orang Jokowi seperti Tito Karnavian, Bahlil, Sulistyo Sigit ya, dan pentolan Projo dan Jokowi mania ya. Maksudnya kalau berani ya. Tenang Pak Wowo, rakyat harus bayar gajinya meskipun dia nganggur. Kemudian rezim Jokowi adu domba pemecah anak bangsa soal sepele masalah ijazah asli atau palsu. Oke. Kalau masih menjabat Gibran tidak layak untuk digaji karena tidak ada faedahnya malah membebani pemerintah. Jangan-jangan nanti Rismon CS baru pemeriksaan pertama langsung ditahan biar enggak ke saksi ahli hadeh. Oke. RH jauh lebih layak jadi wapres. Ya enggak juga lah ya. Kalau bandingannya Gibran ya saya tersinggung juga. Karena saya menganggap Gibran masih belum jauh dari layak, masih anak kecil ya. Wawasannya belum jelas dan lain sebagainya. Kemampuan retorikanya juga nggak jelas, pengetahuannya nggak jelas. Tapi when you point me ya kan to be a vice president, saya mengatakan saya tidak layak. Banyak orang yang layak di Republik ini. Anies Baswedan jauh lebih layak, ya kan? Tokoh-tokoh lainnya banyak, ada Gatot Nurmantio, kemudian ada Din Samsudin, etc. ya. Ada tokoh-tokoh yang berintegritas lainnya. Tapi intinya adalah harusnya kita cari orang yang terbaik di antara kita. Ya, primus inter pares, the second person yang kita harus cari, orang yang terbaik. Jangan orang yang tidak terbaik, karena tunggulah kehancurannya kalau kepemimpinan diserahkan pada orang yang tidak paham, bukan ahlinya, bukan makomnya ya. Begitu sobat era sekalian, belum lagi kontroversi yang mengelilinginya. Fufu Fafa lah, kemudian isu mengenai drug lah, kemudian yang terkait dengan ijazah lah dan lain sebagainya. Belum lagi memang kemampuan secara keseluruhan untuk bernarasi, bercakap-cakap, berkomunikasi dan lain sebagainya. Matanya itu loh. Saya juga tidak tahan berakomodasi lama mata. Tetapi kan bukan terlihat orang yang maaf ya, consuming something ya. Begitu saudara sekalian. Mudah-mudahan percakapan ini bermanfaat.